Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sutantio dari angka 18B dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pekerjaan anak. Pekerjaan anak. Hukum diciptakan sebagai instrumen pengatur hak dan kewajiban subjek hukum agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajiban dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar. Anak adalah karunia terbesar bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa. Hak asasi anak dilindungi dalam pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yang artinya setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Terima kasih. Pelindungan hukum pekerja anak. Yang pertama ada Undang-Undang 1945 pasal 28B ayat 2. Selanjutnya yang kedua ada Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 64. Selanjutnya yang ketiga ada Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Undang-undang ini mendefinisikan anak sebagai seorang yang berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak merupakan implementasi dari Konvensi Hak Anak atau KHA yang disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 30 November 1989. Ini saya akan membacakan teori hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini tertuang dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Menurut undang-undang ini, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya, teori perlindungan anak. Penjelasan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 menjelaskan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan terarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimo Prawira, saya dari angka 18B. Di sini saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi terciptanya pekerja anak. Ada 3 faktor. Yang pertama yaitu faktor ekonomi, faktor orang tua, dan faktor lingkungan. Faktor ekonomi di sini merupakan faktor yang menjadi dominan sekali bagi sebagian besar anak-anak yang bekerja apabila orang tuanya yang berpenghasilan kecil dan tidak menentu. Dan demikianlah kondisi yang memaksa anak bekerja tanpa memilih dan memilah jenis dan resiko pekerjaan, dengan harapan yang penting dapat memperoleh tambahan penghasilan untuk membantu penghasilan orang tua, atau setidaknya dapat mencukupi kebutuhan dirinya sendiri dan jika memungkinkan juga untuk membantu keluarganya. Yang kedua itu faktor orang tua. Pada faktor ini, orang tua terpaksa memobilisasi anak-anaknya sebagai pekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Pada titik inilah munculnya kerawanan sebab anak-anak bisa berubah peran dari sekedar membantu menjadi pencari nafkah utama. Dan yang terakhir yaitu faktor lingkungan. Lingkungan juga sangat berperan penting. Anak-anak yang hidup di lingkungan teman-teman yang cenderung menyukai bekerja daripada sekolah
meskipun orang tuanya mereka cukup mampu untuk membiayai sekolah mereka. Upaya yang harus dilakukan terhadap terjadinya pekerja anak. Yang pertama, faktor ekonomi. Pemerintah bertanggung jawab untuk menjalin kesejahteraan masyarakat dan memberikan perlindungan hak anak. Yang kedua, faktor orang tua atau keluarga. Orang tua lebih memahami dan mengerti bahwa anaknya bukanlah milik pribadi, karena dasarnya setiap anak adalah sebuah pribadi yang utuh yang juga memiliki hak sebagaimana individu lainnya. Yang ketiga, faktor lingkungan. Melaksanakan program sosialisasi, artinya upaya penyebarluasan informasi yang berkaitan dengan substansi pekerja anak, ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan menggerakkan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pekerja anak. Menghimpun kekuatan dan sumber daya serta modal sosial berbagai pihak yang dapat digunakan mencegah pekerja anak. Lalu kesimpulannya mengenai perlindungan hukum terhadap hak pekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Junto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak belum memberikan perlindungan hak pekerja anak dikarenakan belum mengatur ketentuan-ketentuan terkait pekerja anak. Adapun faktor-faktor penyebab timbulnya pekerja anak yaitu faktor ekonomi, faktor orang tua atau keluarga, dan juga faktor lingkungan. Serta yang harus dilakukan terhadap terjadinya pekerja anak yaitu dengan program kegiatan pemberdayaan keluarga dan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga yang kurang mampu, serta pelatihan keterampilan yang sesuai dengan potensi, minat, dan kemampuan masyarakat tersebut.